آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فإن الخير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسندنا المتصل للإمام النووي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت حارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال. Dan diriwayatkan daripada Amr bin Haris saudara Juwairiyah bin Haris Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai daripada keduanya. Qala, berkata ia, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi, tidak ada sesuatu yang Rasulullah tinggal sepeninggal beliau. Tidak ada peninggalan Rasulullah di ketika meninggalnya beliau dirhaman akan dirham, wala dinaran, dan tidak ada pula dinar, wala abadan, dan tidak ada budak laki-laki, wala amatan, dan tidak ada budak perempuan, wala syai'an, dan tidak apa jua pun. Berarti Rasulullah ini tidak memiliki harta. Karena Rasulullah tidak bergantung pada dunia, ini hakikat nyata daripada zuhud. Illa ballaghtahu al-bayda'a, melainkan ada satu himar yang sudah putih kulitnya, di bulunya. Allati kana yarkabuha, yang himar tersebut Rasulullah kendarai. Wasilahahu, dan ada juga pedang peninggalan Rasulullah. Wa ardan ja'alaha, dan ada sebidang tanah yang beliau sedekahkan, sebidang tanah tadi li ibnis sabili, untuk kemaslahatan muslim. Nah, secara umum aja di dalam syarah itu apa namanya, untuk kaum muslimin. Nah, diwaqafkan oleh Rasulullah. Nah, karena tadi kata apa namanya, dalam satu riwayat ketika Rasulullah selesai sholat dia langsung apa namanya, dari tempat imam beliau itu langsung ke rumah. Nah, bingung sahabat nih, kenapa nih Rasulullah tidak biasanya seperti ini. Nah, jadi ada titipan emas daripada orang, Rasulullah diberi orang emas, langsung dibagi-bagikan beliau kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Takut tadi kata Rasulullah, tanggung jawabnya dunia dipertanyakan, dari mana datangnya harta, kemana menggunakannya. Nah, itu tadi yang dihindari oleh Rasulullah, padahal beliau tidak ditanya seperti itu. Cuma itu memberi gambaran kepada kita supaya tadi harta yang kita cari betul-betul tadi memang tadi al-halalu bayyinun, supaya terhindar, wal haramu bayyinun, yang haramnya juga terhindar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah,
Allati lam yatruk malan ghairu ma dzukira mimma ja'alaha shadaqatan 'alal muslimin. Nah, tidak ada yang Rasulullah tinggal nisbah harta. Nah, selain daripada yang disebutkan tadi, ya tadi apa tadi? Himar, pedang. Nah, bahkan tadi baju Rasulullah pun masih tersandar kepada orang Yahudi, cuma ditebusi oleh Abu Bakar, kalau Abu Bakar Sayyidina Ali. Nah, kemudian wa an Khabbab bin Aratti radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan daripada Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu qala, berkata ia. Nah, ini cerita daripada sahabat yang berhijrah, keutamaan orang berhijrah di sini. Hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taltamisu wajh Allah taala. Nah, kami berhijrah beserta Nabi, naltabisu ay natlubu wajh Allah taala, menuntut daripada keridhaannya Allah. Nah, jadi wajh hadis ini bukan di makna bukan. Tapi tadi bermakna ridho Allah. Nah, jadi karena di masa itu kafir Quraisy sangat mengganggu daripada kaum muslimin yang masih istilahnya dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian setelah tadi mulai menimbul daripada dakwah Islam ini, makin artinya kelompok daripada Abu Sufyan mengganggu daripada Rasulullah dan para sahabat. Nah, sehingga mengharuskan daripada keadaan tadi untuk berhijrah ke Madinah. Nah, jadi di sini kata Khabbab, nah, kami tadi hijrah bukan lantaran kami tadi artinya menghindari daripada gangguan semata-mata itu tidak, tapi niat hati mencari ridhonya Allah, cari ridhonya Allah. Nah, jadi niat. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Nah, maka Allah Ta'ala berikan balasannya atas kami. Nah, jadi semasa hijrah tadi ada yang dapat balasannya langsung. Nah, berupa apa tadi? Kalau di dalam syarahnya itu diceritakan sampai kepada perjalanan dari hijrahnya sampai Fathul Makkah. Maksudnya hijrah itu tadi. Nah, ada artinya sampai ke Madinah mendapatkan sambutan daripada kaum Ansar. Ada juga tadi mendapatkan harta ghanimah sebab ikut berperang, perang Uhud, perang Badar. Nah, antara mulai hijrah sampai Fathul Makkah. Nah, itu tadi balasan daripada hijrahnya kami. Faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'an. Maka di antara kami ada salah satu sahabat yang mati yang tidak memakan daripada balasannya akan sesuatu apa jua pun. Nah, minhum setengah daripada mereka Mus'ab bin Umair. Nah, ra'satu pada rijlaihi. Nah, jadi istilahnya ini kan para sahabat nih dari sebelum hijrah itu kan tidak punya apa-apa nih. Nah, sampai tadi ke Madinah lalu ikut perang Badar, perang Uhud, meninggal salah satu sahabat tadi namanya Mus'ab. Nih, artinya tidak istilahnya itulah tidak dapat ganjaran di dunia lah, belum balasannya nih. Makanya misalkan kita mengamalkan ini misalnya. Lalu tadi ada fadilah daripada amal tadi, misalnya rezeki lancar, usaha naik misalnya nih. Nah, ini belum sempat lagi nih dirasakan oleh si Mus'ab tadi. Nah,
radhiyallahu anhu qutila yauma Uhudin, terbunuh di peperangan Uhud. Nah, ini dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Dan harta peninggalannya biasanya lah wataroka, dan yang meninggalkan sesuatu namirota, kain yang terbuat dari bulu. Ada dikatakan itu terbuat dari bulu binatang lah. Fakunna idza qataina biha ra'sahu, apabila tadi kain yang dimilikinya kain itu aja yang ada di badan, kasihan lah. Nah, saking tadi istilahnya tadi tidak punya apa-apa. Termasuk tadi ashabus sufah tadi nih. Nah, apabila tadi kami tutupkan dengan kain itu tadi ra'saha, akan kepalanya, badat rijlaha, nampak kakinya. Artinya kain itu tadi tidak bisa menutupi seluruh tubuh. Wa idza qattaina rijlaihi bada ra'suhu, apabila kami tutupi kakinya, kami tarik ke bawah nih kainnya tadi untuk menutupi kakinya, badat ra'suhu, kelihatan kepalanya. Nah, melihat keadaan seperti itu, fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menyuruh oleh Rasulullah akan kami ayyughatti ra'sahu, untuk menutupi kepalanya. Jadi kain tadi itu tutupi aja di kepala. Nah, kakinya tadi ditutupi dengan yang lain. Wa naj'ala 'ala rijlihi syai'an minal idkhir, dan kami tutupi atas kedua kakinya akan sesuatu daripada dedaunan idkhir. Di manakah namanya bentuknya? Cuma di dalam syarah itu ranting pohon yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Jadi yang ditutupi. Nah ini nih, artinya sakit, jangan sampai tadi kita nih sakit di dunia, sakit di akhirat, amannya tuh. Nah, meskipun sahabat ini begitu susahnya di dunia nih, tapi berusaha dengan segera mungkin untuk memperjuangkan, membantu daripada menegakkan agamanya Allah. Mengkawat tadi di dunia nyaman, di akhiratnya nyaman. Karena kawannya. Wa minna, dan setengah daripada kami, kan sebahagian tadi ada sahabat yang gugur di medan peperangan, masih belum sempat lagi menikmati daripada tadi hasil perjuangan bersama Rasulullah. Cuman tadi sudah menunggu nikmatnya di surga. Nah, itu yang diharapkan sahabat. Man aina atslahu samratuhu fa huwa yahdibuha. Ainahat itu di bawahnya ada tuh lah. Aina bajat wa atrakat. Artinya sebahagian daripada kami menemui, memperdapati. Nah, lahu, baginya hijrah tadi sama ratuhu, buahnya. Fa huwa yahdibuha ay yaqtifuha wa yajtaniha. Di bawahnya tuh. Nah, maksudnya tadi kami memperdapati memetik ataupun memuai daripada hasilnya. Artinya di dunia dapat, di akhirat pun juga dapat. Ya dapat tadi perjuangannya tadi dengan harta ghanimah dapatnya. Nah, dengan menemui, memperdapati daripada kemenangannya Fathul Makkah. Nah, sebab daripada hijrahnya tadi karena Allah. Faman kana hijratuhu 'ala Allah wa rasulih. Nah, apa barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka ia dapat Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya ma yusibuhu. Apa barang siapa hijrahnya tadi karena dunia, nah maka tadi apa yang didapat itulah tadi di dunia aja dapatnya. Nah, jadi tadi di sini niatnya hati tadi. Misalkan kita beribadah karena Allah Ta'ala, maka pasti Allah Ta'ala yang ditujunya. Sampainya itu pasti kepada Allah.
Sama tadi tujuan zuhud tadi itu tidak berpegang kepada dunia, jadi supaya tadi dunia tadi tidak menghalangi jalannya kepada Allah. Itu maksud tujuan zuhud tadi pada sama melulu menuju kepada Allah. Cuman tadi karena tadi kita ini hidup di dunia ada ujian, nah maka tadi ujian yang dihadapi ini jangan sampai ini menghalangi dirinya kepada Allah. Nah, istilahnya tadi disebut dengan zuhud, hanya berpegang kepada Allah. Itu makna daripada ta'rif zuhud, tapi bukan maksudnya melepas dunia, tidak juga. Wa hadhihi isti'aratun. Nah, yang wa minna man ay anat salahu samratuhu fa huwa yahdibuha tadi. Nah, itu di dalam ilmu ilmu alat mantiq balaghah isti'arah kata pinjaman. Lima fatahallahu ta'ala alaihim minad dunya wa tamakkanu fiha. Bagi Allah Ta'ala bukakan atas mereka pada perkara dunia dimudahkan. Wa tamakkanu fiha, dan mereka tamkin ditetapkan fiha padanya. Nah, wa faidatuhu, dan faidah ini hadis yang ada nih, kisah sahabat tadi cerita daripada hadis Khabbab tadi. Di sini bayanu ni'matil hijrati wa thawabul muhajirin al mukhlisin fi hijratihim lillahi ta'ala. Nah, menjelaskan nikmat faidah balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berhijrah di kala itu, yang ikhlas semata-mata hijrahnya karena Allah. Lalu kita Pak? Nah, hijrah kita tadi memberangkatkan diri kita daripada posisi yang mungkin di situ penempatan diri kita yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah. Nah, lalu kita pindahkan kepada hal yang diridhoi oleh Allah, itu juga hijrah. Berpindah dari satu tempat, dari satu keadaan yang mungkin misalkan panas berpindah ke dingin misalnya. Artinya perpindahan dari perbedaan keadaan satu tempat ke tempat yang berbeda, itu hijrah. Jadi hijrah bahasa sekarang yaitu memindahkan diri yang mungkin tadi tidak taat kepada Allah menjadi taat. Nah, jadi hijrahnya kita itu tadi kita tanamkan di hati semata-mata tadi lillahi ta'ala. Nah, di sini juga menceritakan keutamaan kisah tadi si Mus'ab mati syahid dalam peperangan Uhud. Nah, kemudian di sini balasan jazaa'un lil muttaqin, balasan kepada orang yang takwa. Ayil taqwa ay imtisalul bil awamir wajibinamin nawahi. Nah, bentuk daripada takwa yaitu menjunjung perintah Allah dan menjauhi daripada yang dilarang. Imma ayyakuna ajilan fid dunya, ada kala tadi balasan orang yang takwa tadi disegerakan di dunia. Ya, kayak sahabat tadi yang tadi hijrahnya karena Allah Ta'ala beserta Nabi, ikut selama hijrahnya tadi, artinya selama hijrah antara mulai hijrah sampai tadi Fathul Makkah, selama itu kisah ceritanya nih, ada peperangan Uhud, peperangan Badar, menang, dapat harta ghanimah dan juga memperdapati daripada Fathul Makkah tadi. Itu ajilan fid dunya, disegerakan di dunia, tapi tadi di akhirat ada juga. Wa ajilan fil akhirat, atau tadi disimpan di akhirat, sama kayak sahabat si Mus'ab tadi. Di dunia tidak sempat mencicipi daripada hasil perjuangannya, tapi tadi disimpan di akhirat. Au fihi ma ma'an, atau tadi di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Nah, di sini artinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tadi yang kita harapkan tadi. Tapi maksud baik di dunia tadi tidak istilahnya kadang mesti tadi harus sugih, tidak mesti kayak gitu, tapi tadi hati tenang, kita beribadah tadi mudah, kita tadi menjalankan perintah Allah dimudahkan oleh Allah.
Nah kemudian tadi dihindarkan daripada sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah, misalnya musibah ataupun yang lain sebagainya, itu juga hasanah. Yang terpenting tadi hasanah di dunia ialah mati membawa iman. Ini yang kita harapkan. Nah, jadi hasanah di sini bukan istilahnya harus sugih kaya, tidak. Tapi tadi yang terpenting keimanan dibawa sampai mati. Nah kemudian wa an Sahl bin Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mensifatkan dunia lah, sifat dunia di mata Allah Ta'ala nih. Lau kanatid dunya ta'ilu indallahi janaha ba'udatin, jikalau dunia ini setara, setimbang di sisi Allah seberat sayap nyamuk, jikalau Allah adalah dunia itu setimbang di sisi Allah Ta'ala akan sebesar sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha syarbatan ma'in, tidak bakalan Allah Ta'ala memberikan setetes air pun kepada orang yang ingkar daripadanya. Namun bahasa dukitnya mana? Tidaklah menuangi oleh Allah akan orang yang kafir daripadanya air akan sebagai tuangan air. Itu makna dukit. Di mana penjelasannya tidak akan Allah Ta'ala berikan tadi kepada orang yang ingkar ini macam-macam ya lah, akan tadi satu tegukan air. Lebih baik Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya yang taat. Nah, itu tadi pahamannya. Tapi tadi karena di sini Allah Ta'ala memandang dunia tadi tidak ada nilainya, jadi siapa ambil silahkan. Tapi tadi karena orang yang beriman ini tadi bijaksana, dunia dijadikannya sarana untuk akhirat. Nah, jadi sini dijelaskan faidatuhu hawanul kafiru 'ala Allah Ta'ala wa suqutihi indahu. Nah, ini untuk menghinakan kepada orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala dan menutup daripada sisinya. Karena tadi orang yang tidak bahasanya tadi tidak tahu tujuan hidup nih. Artinya dunia aja yang dikejar misalnya tuh, tidak kenal dengan Allah Ta'ala. Nah maka dibiarkan Tuhan tadi dia menikmati itu dunia. Dan bahkan tadi ditutup hatinya kebaikan pada dirinya. Itu bentuk penghinaan kepada orang yang ingkar kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah Ta'ala pilih nih sebagai hambanya yang taat, sebagai hamba yang tunduk. Meskipun tadi kita sadar diri, apalagi diri ulun ini masih banyak lagi yang salah nih yang dikerjakan. Mudah-mudahan tadi hidayah Allah Ta'ala selalu pada hati kita. Itu yang kita harapkan. Nah, ad-dunya laisa laha qimatun, laisa laha qimatun au qadrun idza qasadat li nafsiha. Bermula dunia laisalaha, tidak ada nilai baginya, atau qadar istilahnya peringkat lah modelnya tuh, nilai idza qasadat li nafsi, apabila Allah Ta'ala menunjukkan bagi si dunia itu tadi sifat diri dunia tadi. Wa inna ma qimatuha idza ja'alat tariqan lil akhirah wa mazra'atin lil a'mali shalihati. Nah, laisa ad-dunya muhtaqiratun. Dunya muhtaqirah. Nah, apabila dan hanya saja ada nilai dunia di sisi Allah Ta'ala tadi apabila dia jadikan dunia tadi jalan sarana untuk akhirat. Wa mazra'atun lil a'mali shalihah, dan menjadi tempat bercocok tanamnya amal-amal solehah.
Jadi dunia tadi misalkan tadi dia mencari nafkah, misalnya dia niatkan untuk menghidupi dirinya, kan hifzun nafsi di dalam tujuan syariat tadi itu diwajibkan memelihara diri, jangan dibiarkan diri nggak makan misalnya, tahu kalau makan mati misalnya atau sakit, itu namanya memudaratkan diri. Nah, lalu tadi mencari nafkah, mencari karunia Allah tadi, bekerja untuk menghidupi diri satu, kemudian untuk menafkahi anak istri tambah lagi tadi kebaikannya, kemudian tadi dipergunakannya ataupun dijalankannya tadi mencari nafkah tadi di jalan yang halal pula, sudah terkumpul tadi disimpannya, disedekahkannya kepada amal yang jariah pula. Nah, itu namanya thariqan lil akhirah, jalan akhirat. Kalau tadi kita memandang hadis ini tadi ya, melepas dunia, bercari ada misalnya lapar anak bini, ya nonton tangis, laki udah mencari. Nah, tapi tadi kalau tadi meniatkan tadi untuk akhirat, malah dunia tadi menjadi sarana penunjang untuk akhir, karena beramal di dunia, sudah mati mana beramal. Nah, in qata amalu idza mata ibnu adam in qata amaluhu, apabila mati meninggal anak Adam, manusia maksudnya, maka terputuslah amalnya. Amalnya maksudnya inya itu beramal sudah tidak bisa, sholat tidak bisa, roh enggak ada jasad tidak bergerak, akal sudah tidak ada lagi, roh sudah berpisah daripada jasad. Nah, in qata amaluhu. Nah, terkecuali tadi 3 amal. Jadi 3 amal tadi seakan-akan tadi orang tadi sudah mati tapi masih beramal. Nah, jadi dunia tadi jangan sampai tadi isi dunia gemerlap dunia tadi melupakan daripada akhirat, melupakan Allah Taala biasanya. Nah, jadi mencari nafkah tadi ataupun mengumpulkan harta untuk kebaikan akhirat. Nah, itu tadi ada nilainya di sisi Allah. Tidak serta-merta artinya tadi melepas dunia, karena tidak senilai dengan setimbang sayap nyamuk kata hadis ini tadi. Tapi tidak dipaham seperti itu. Nah, tapi tadi tidak setimbang sayap nyamuk, karena tadi memang sifat dunia seperti itu, karena dunia yang berlepas daripada Allah. Tapi kalau dunia kita sandingkan kepada akhirat, kepada Allah Ta'ala, maka tadi tetap ada nilainya, bahkan tadi membantu kita untuk akhirat. Di dalam Quran aja, wajahidu bi amwalikum, bersungguh-sungguhlah kamu pada harta berhulu hanyar wa amfusikum. Nah, kebanyakannya orang bisa duit indah keluar, tenaga aja, padahal duitnya kawalan tenaganya. Padahal tadi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Karena tadi harta ini tadi yang disayangi. Nah, sesuatu hal yang disayangi tadi kita lepas supaya mendapatkan ridha Allah Taala. Nah, maka itu tadi mendapatkan balasan yang yang besar di sisi Allah. Nah, laisa minad dunya muhtaqiratun, tidak serta merta dunia tadi itu menghinakan dirinya. Nah, amalus shalihah fa innaha mustasnaun minal hawanid dunya. Maka amal soleh yang dikerjakan di dunia itu dapat menghilangkan kehinaan dunia. Harta tadi dizakati, disedekahkan misalnya. Nah, maka itu tadi menghilangkan kehinaan dunia. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita yang punya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mati dan keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi, bersama para aulia di surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.